Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbi Sapina Arfianti dengan NIM 194 dari kelas TIF. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proyek pertama Sains Komputasi, yaitu implementasi Multiple Linear Regression. Nah, Multiple Linear Regression atau MLR itu sendiri adalah pengembangan dari Simple Linear Regression. Jika simple linear hanya menggunakan satu variabel independen, maka MLR ini menggunakan dua atau lebih variabel independen untuk memprediksi satu variabel dependen. Jadi jika di simple linear regression itu kita hanya menggunakan 1x, maka di MLR ini kita bisa menggunakan lebih dari 1x. Misal menggunakan 2x atau 3x atau juga bisa lebih. Nah, dalam proyek kali ini saya menggunakan 3x. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah Y sama dengan alfa plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus B3 kali X3 dan seterusnya hingga Bn kali Xn. Dengan Y-nya adalah variabel dependen, lalu X-nya adalah variabel independen, alfanya konstanta, dan betanya adalah koefisien regresi. Nah, semakin banyak variabel independen yang digunakan, maka akan semakin kompleks perhitungannya. Jadi, jika kita menggunakan semakin banyak X-nya, maka perhitungannya juga akan semakin kompleks. Nah, persamaan ini dapat diselesaikan menggunakan sistem persamaan linear atau matrix normal equation. Lalu setelah memahami konsep MLR tadi, selanjutnya kita masuk ke eliminasi Gauss untuk menyelesaikan sistem persamaan linearnya. Nah, eliminasi Gauss sendiri adalah metode numerik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengubah bentuknya menjadi segitiga atas agar solusi dapat diperoleh melalui substitusi mundur. Metode ini menyederhanakan matriks koefisien sehingga nilai koefisien regresi dapat ditentukan secara sistematis. Nah, jadi di eliminasi Gauss ini hasilnya itu memperoleh nilai koefisien regresi. Jadi didapatkan hasil alfanya B1, B2, B3. Lalu di eliminasi Gauss ini juga menghasilkan persamaan regresinya. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah eliminasi Gauss. Yang pertama yaitu menyusun matriks augmented, itu menggabungkan matriks koefisien dengan vektor konstanta agar mudah dioperasikan. Lalu yang kedua ada transformasi ke bentuk segitiga atas, dan yang terakhir ada substitusi mundur. Nah, setelah memahami konsep MLR, metode eliminasi, setelah memahami konsep MLR dan eliminasi Gauss, lalu selanjutnya kita melakukan evaluasi model. Nah, metode evaluasi yang saya gunakan ini ada 3. Yang pertama yaitu mean square error, yang kedua RMSE, dan yang ketiga MAPE. Lalu saya akan jelaskan untuk yang pertama yaitu mean square error atau MSE. Jadi MSE ini merupakan metode evaluasi kualitas metode peramalan dalam model regresi. Jadi MSE ini salah satu metode evaluasi dalam model regresi. Itu dilakukan dengan mengkuadratkan masing-masing kesalahan atau residual antara nilai aktual dan prediksi. Lalu untuk rumus MSE-nya sendiri yaitu RSS per N. Selanjutnya, untuk metode evaluasi yang kedua yaitu root mean square error atau RMSE, itu merupakan ukuran penyebaran residual dalam model regresi. Dan di MSE ini juga menunjukkan seberapa terkonsentrasi data di sekitar garis regresi. Lalu untuk rumusnya sendiri, rumus RMSE-nya itu akar dari RSS per N. Nah, untuk metode evaluasi yang terakhir yaitu ada mean absolute percentage error atau MAPE. Itu menghitung kesalahan dengan membandingkan kesalahan absolut setiap periode dengan nilai observasi aktual periode tersebut. Lalu menggunakan rata-rata kesalahan persentase absolut untuk evaluasi akurasi.
Jadi di MAPE ini untuk hasilnya akan dalam berbentuk persentase. Lalu untuk rumusnya sendiri, rumus MAPE-nya yaitu sum YI min Y topi per YI kali 100% per N. Nah, kita masuk ke dataset. Jadi dataset yang saya ambil untuk proyek kali ini adalah dengan judul Urban Air Quality and Health Impact Analysis. Jadi dataset ini menjelaskan tentang kondisi udara di perkotaan yang ada di Amerika Serikat dan dampaknya terhadap kesehatan kita. Lalu saya mengambil dataset ini dari Kaggle. Nah, untuk datanya sendiri saya ambil 50 data dengan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. 3 variabel independen diantaranya ada temperature average, feels like average, dan dew. Lalu untuk variabel dependennya sendiri ada humidity. Nah, latar belakang pemilihan dataset. Nah, saya memilih dataset ini itu yang pertama karena relevansi dengan isu global. Jadi kualitas udara di perkotaan itu sudah menjadi isu publik atau ya menjadi isu publik. Jadi saya ingin agar masyarakat itu lebih aware terhadap kesehatan atau kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat masing-masing. Lalu yang kedua adalah kesesuaian untuk analisis regresi linear berganda. Jadi menurut saya dataset ini sangat cocok apabila diterapkan dengan menggunakan MLR ini. Lalu yang ketiga ada nilai edukasional yang tinggi. Jadi tujuan utama pemilihan dataset ini adalah untuk membantu menganalisis hubungan antara faktor lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dan saya ingin agar memberikan wawasan tentang bagaimana kualitas udara dan kondisi cuaca dapat mempengaruhi kesehatan kita. Lalu untuk penjelasan detail dataset ini, jadi dataset ini menjelaskan tentang kumpulan data. Yang pertama ada kondisi cuaca, polusi udara, dan informasi terkait kesehatan. Informasi terkait kesehatan itu misalnya saat kita melakukan kunjungan ke rumah sakit atau dan masalah-masalah kesehatan kita. Nah, dalam dataset ini terdapat variabel-variabel juga. Di antaranya ada nama kota, suhu maksimum harian, suhu minimum, suhu rata-rata, kelembapan, kecepatan angin, dan lain-lain hingga ada 43 variabel. Jadi total variabel dalam dataset ini ada 43 variabel. Lalu variabel yang saya pilih dari 43 tadi, itu yang pertama ada temperature average atau suhu rata-rata. Lalu yang kedua ada feels like average, itu suhu yang dirasakan. Lalu yang ketiga ada dew, itu titik embun. Yang keempat ada humidity, itu kelembapan relatif. Nah, pemilihan keempat dataset ini saya pilih itu untuk mengetahui kondisi cuaca terhadap kualitas udara. Jadi keempat variabel itu tadi mewakili parameter iklim dan saling berhubungan, di mana temperature average atau suhu rata-rata dan feels like average itu suhu yang dirasakan itu mempengaruhi polutan, dan dew atau titik embun dan humidity itu berperan dalam stabilitas atmosfer. Jadi saya memilih keempat variabel itu. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan dalam Excel. Nah, saya melakukan perhitungan dalam Excel ini karena data yang saya ambil cukup banyak, yaitu 50 data. Apabila jika saya lakukan perhitungan penjumlahan secara manual, maka itu akan membutuhkan banyak sekali waktu dan belum tentu juga perhitungan saya akurat juga. Jadi saya melakukan perhitungan dalam Excel. Saya melakukan perhitungan dalam Excel ini untuk penjumlahan, yaitu sum antara X1, X2, X3, X kuadrat, dan lain-lain.
Selanjutnya untuk lebih jelasnya lagi hasilnya. Nah, ini adalah hasil perhitungan Excel-nya. Jadi ini hasil penjumlahan, sumnya mulai dari X1, X2, X3, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat. Jadi saya melakukan perhitungan di Excel ini untuk penjumlahannya. Lalu di Excel ini saya juga menuliskan persamaan yang didapatkan dari hasil penjumlahan tadi. Mendapatkan persamaan ini saya juga tuliskan pada Excel. Lalu saya juga menuliskan persamaan regresi. Itu hasil dari Octave, saya juga menuliskannya di Excel. Lalu yang terakhir di sini ada metode evaluasinya. Ada MSE, RMSE, dan MAPE. Jadi semua sudah saya cantumkan pada Excel untuk lebih jelasnya lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke eliminasi Gauss menggunakan Octave. Nah, jika tadi saya sudah menjelaskan langkah-langkah untuk eliminasi Gauss secara manual, nah di sini saya akan menjelaskan eliminasi Gauss menggunakan Octave. Jadi di sini data saya juga cukup banyak. Seperti yang saya bilang tadi, 50 data. Jika saya melakukan eliminasi Gauss secara manual, itu juga akan memakan waktu yang sangat banyak dan perhitungan saya juga mungkin belum akurat ya. Jadi saya menggunakan eliminasi Gauss menggunakan Octave ini agar lebih cepat dan akurat. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama kita definisikan matriks koefisien dan vektor hasil dengan benar. Jadi kita masukkan matriks A dan matriks B-nya. Untuk matriks A itu yang didapatkan dari hasil persamaan tadi kita masukkan ke matriks A dan matriks B-nya. Lalu langkah selanjutnya kita gabungkan matriks menjadi matriks augmented. Jadi matriks A dan matriks B-nya kita gabungkan untuk memudahkan proses perhitungannya. Lalu kita lakukan eliminasi Gauss. Setelah kita lakukan eliminasi Gauss, di sini juga ada substitusi mundur untuk mendapatkan solusi. Nah, setelah mendapatkan solusi, nanti hasilnya akan ada display nilai variabel. Jadi ini untuk memunculkan atau mendisplay dari alfa, B1, B2, B3 sendiri. Lalu yang terakhir ini ada untuk menampilkan persamaan regresi. Jadi di hasil output Octave-nya nanti akan memunculkan nilai variabel seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, alfa, B1, B2, B3, lalu juga akan muncul persamaan regresinya seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah manualisasi MLR. Jadi di manualisasi ini saya menuliskan kembali dari apa yang saya dapatkan dari hasil penjumlahan di Excel, yaitu sumnya mulai dari X1, X2, X3, Y, semua saya tuliskan lagi pada kertas. Lalu dari hasil perhitungan di atas akan mendapatkan persamaan. Nah, persamaannya itu juga saya tuliskan lagi seperti ini. Lalu dari persamaan tadi kita bentuk menjadi matriks. Nah, ini yang kita masukkan tadi pada Octave. Pada bagian kiri ini untuk matriks A dan pada bagian kanan setelah garis ini itu adalah matriks B-nya. Nah, kita lakukan perhitungan pada Octave seperti tadi. Nah, hasilnya saya tulis kembali pada manualisasi ini. Nilai variabelnya alfa, B1, B2, B3, lalu persamaan regresinya juga saya tulis kembali. Lalu di sini kita melakukan perhitungan evaluasi dengan 3 metode. Yang pertama MSE dengan rumus RSS per N. Nah, hasil RSS tadi juga sudah saya hitung pada Excel, mendapatkan hasil 622,73062. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke perhitungannya, yaitu MSE RSS per N, lalu mendapatkan hasil 12,45. Lalu selanjutnya metode kedua yaitu RMSE
dengan rumus akar RSS per N, lalu didapatkan hasil 3,52. Lalu yang terakhir ada MAPE dengan rumus sum YI min Y topi per YI kali 100% dibagi N jumlah datanya, lalu didapatkan hasil 8,73%. Selanjutnya untuk kesimpulannya, jadi setelah dilakukan 3 metode evaluasi, yaitu didapatkan hasil MSE-nya 12,45, RMSE-nya 3,5, dan MAPE-nya 8,74%. Ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki akurasi yang sangat baik dalam dataset ini. Jadi metode ini sangat cocok untuk dataset ini. Lalu nilai MSE dan RMSE-nya juga rendah, menunjukkan error yang absolut kecil. Sementara MAPE juga di bawah 10%, itu juga membuktikan bahwa metode ini sangat cocok dengan dataset ini. Dari ketiga kombinasi tadi, itu dari ketiga metode evaluasi tadi terbukti efektif dan tepat untuk menganalisis performa model pada dataset ini. Jadi kesimpulannya, metode ini tuh sangat cocok dan sangat baik untuk dataset ini, dataset kualitas udara di perkotaan itu tadi, sangat cocok. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.